Oke, halo guys, aku Kai dan kali ini Kai bakalan ngasih tahu tentang settings yang ada di Minecraft, yaitu atau fungsi-fungsi dari settings yang ada di Minecraft. So, tanpa basa-basi kita langsung aja mulai dari yang pertama, yaitu accessibility. Jadi di accessibility ini ada enable text to speech with device settings. Jadi kalian bisa nge-text pakai yang settings yang ada di HP kalian lah ya. Jadi kayak juga kurang tahu tentang ini. Setelah kalau pakai logika sih harusnya begitu. Jadi maaf kalau salah ya, bisa dibantu. Oke, kita next ke game settings, yaitu di sini ada default game mode, yaitu ada survival, creative, dan adventure. Jadi kalau di sini tuh ada tampilan di sebelum mainnya lah, ada tulisan kreatif, survival, atau adventure. Jadi dan ada personal game mode, itu adalah yang kita mainkan. Coba kalau misalnya survival tuh ya bakalan survival. Sebaliknya dengan kreatif, kalau kreatif itu bakalan kreatif. Nah, next ada difficulty. Kalau difficulty pasti kalian tahu, kalau peaceful itu dia tuh nggak ada mob dan nggak bisa lapar, dan region itu cepet banget ya. Kalau easy ada mob tapi masih gampang. Kalau normal itu udah lumayan susah, kalau hard tuh udah susah. Oke, next ada di player permissions when joining from invite. Nah, jadi kita bakal mulai dari awal, yaitu mana ini, kalau visitor ini itu buat teman kalian gitu. Kalau misal kalian aktifin visitor, jadi teman kalian atau orang lain yang join ke world kalian tuh dia cuma bisa explore, nggak bisa ngancurin atau ngeblok. Kalau member tuh sama lah kayak survival, nggak sama rata gitu, nggak bisa apa-apa. Berbeda dengan operator. Bisa dilihat kalau operator itu dia tuh bisa ngatur game. Nah, jadi kita next aja ke world option. Friendly fire tuh bisa mukul teman sendiri atau enggak, itu buat game itu ya. Kalau show koordinat pasti kalian tahu mengaktifkan koordinat. Nah, kalau fire spirit, TNT explode, smoke loot itu kayak sistemnya lah ya. Kayak ya nggak terlalu penting banget, yang penting aktif aja gitu. Nah, next kita ada activate cheat. Itu buat nge-cheat, bisa kayak TP atau gift, itu bisa kalau activate cheats-nya dinyalain. Kalau always day itu world kalian gak bisa malam. Do daylight cycle itu bisa malam bisa siang. Kalau keep inventory, kalian tuh kalau ngaktifin gak bakal bisa, item kalian tuh gak bakal bisa hilang kalau mati. Dan sisa-sisanya tuh kayak mob spawning itu sama kayak tadi, dia tuh kayak sistemnya aja, jadi nyalain aja. Oke, kita lanjut ke multiplayer, itu udah nggak ada apa-apa, dan kita bakal lanjut ke touch karena kita main di HP. Sensitivity pasti kalian udah tahu buat apa, tuh kecepatan layar tuh jadi cepat banget. Kalau misalnya cepet gitu, kalau misalnya 90-an itu pasti cepet banget. Jadi gunanya sensitivity itulah ya. Lalu gunanya dari invert y-axis itu kalau misalnya kalian ngegeser HP kalian ke bawah, dia tuh ke atas. Kalau misalnya kalian ngegeser ke atas, dia ke bawah. Oke. Next ada auto jump. Ya, ini pasti kalian juga udah tahu. Auto jump itu tanpa loncat juga dia udah loncat gitu kalau ada blok di depan. Kayak dia udah auto loncat lah. Next, destroy block vibrate. Kalau misalnya kalian ngancurin blok itu kayak ada getarannya gitu.
ada getaran-getarannya sedikit. Kalau split control, dia tuh ya udah tau lah. Kalau misalnya pengen pakai tanda plus di tengah, tuh aktifin aja split controlnya. Lefty itu untuk orang yang kidal. Jadi analog kita tuh ada di kanan. Kan biasanya kita analognya di kiri. Kalau pakai lefty tuh dia jadi di kanan. Kayak nge-swipe lah ya. Dan next ada swipe, jump, and sneak. Kalau misalnya swipe itu jadi jongkok kalian tuh ada di kanan, kalau loncat ada di kiri ya. Oke, next ada button size. Itu pasti udah tahu lah ya. Analog kita itu bisa gede bisa kecil. Kalau misalnya 1 ya pas analog kita kecil gitu. Kalau saya 100 karena biar gede aja. Oke, kita lanjut ke profile settings. Only allow trusted skins. Itu kalau kalian punya teman, kalau itu dinyalain. Jadi kalau kalian temannya itu mempunyai skin yang bukan dari Minecraft, itu nggak bisa dilihat. Jadi kayak Steve doang. Oke. Oh, ini sapi meresahkan ya. Oke, next kita ke video settings karena ini banyak banget pengertiannya. Brightness itu untuk menerangi, kayak nerangin game kalian lah ya kalau misalnya banyak. Kalau kamera perspektif tuh ngubah kamera kalian tuh. Kalau back tuh kayak begitu, kameranya jadi di back kayak FPP TPP lah ya. Kalau third person tuh jadi begitu. Next ada hide hand. Hide hand itu kalian bisa lihat di hoe-nya tuh hilang karena itu menyembunyikan tangan. Lalu ada hide paper doll. Kalian bisa lihat di kiri itu ada yang kecil itu. Kalau kalian matiin itu dia nggak bakal ada. Oke. Hide hood itu menyembunyikan hotbar. Jadi kalau kalian nyalain tuh hotbar kalian nggak ada, serta analog kalian dan loncat kalian itu nggak ada. Next ada screen animation. Ini animasi lah ya. Bisa dilihat tuh kayak ada animasinya, nggak cepet gitu. Saya kurang suka karena itu bikin nge-lag. Nggak bikin nge-lag sih, lama aja gitu. Oke, next kita ada HUD opacity 100%. Itu bisa kayak keterangan hotbar kita tuh, jadi nggak ada, kalau dipencet baru ada gitu. Nah, lihat tuh. Oke. Kita nyalain aja. Next ada VOV. Kalian udah pasti tahu kayak kalau digedein tuh makin jauh tuh kayak memperjauh VOV. Intinya itulah ya. Show auto save icon. Itu biasanya kayak ada lambang chest, kayak ada auto save-nya lah gitu ya. Tandanya berarti udah ke save world kalian, nggak bakalan rollback gitu. Terus outline selection itu adalah garis hitam kalau misalnya kita ada di blok gitu. Kalau nggak pakai tuh jadi putih gitu. Kurang suka sih aku. Makanya pakai outline selection biar hitam gitu, biar sampingnya ada garis-garis hitamnya gitu. Oke, next ada in-game player names. Jadi kalau kalian bermain bersama teman, nama teman kalian tuh terlihat. Oke. Nah, ini tadi ada view bobbing kan di bawahnya. View bobbing tuh buat ngegerakin tangan. Kalau nggak pakai view bobbing tuh nggak ada gerakan tangannya. Kalau kamera shake kurang tahu.
Nah, ini di bawah render clouds, beautiful skies, smooth lightning, fancy graphics itu untuk grafik-grafik yang ada di world Minecraft kalian. Seperti kalau render clouds tuh dia biar ada awannya kalau dinyalahin ya. Kalau beautiful skies itu langit yang bagus, yang terang gitu. Kalau smooth lightning kurang tahu sih, kayaknya pencahayaan sih, kurang lebih pencahayaan gitu. Kalau nggak petir, kayak sih mikirnya petir dulu, nggak tahu sekarang ya. Kalau fancy graphic itu buat grafik kalian lah ya, buat grafik kalian. Kalau misal dinyalain tuh makin bagus. Dan di situ ada VOV can be alternate by gameplay. Jadi kalau VOV-nya dimatiin tuh kayak nggak ada tanda kita lagi lari gitu, lagi sprint gitu. Kalau ada kan kayak makin cepet gitu. Nah, di UI profile ada classic dan paket. Kalau paket itu tampilannya tuh seperti itu. Kalau classic tuh yang biasa Kai pakai, bisa dilihat bentar. Kalau classic tuh kayak begini tampilannya, berbeda dengan paket tadi. Kalau Kai lebih prefer ke classic ya. Oke, next ada GUI Scale Modifier. Itu buat memperkecil atau memperbesar settingsnya. Dan render distance. Render distance itu buat render world kita lah ya. Semakin jauh semakin lag menurutku, tapi makin jauh makin mata kita tuh kayak bisa melihat jauh. Nah, di sini subscription, aduh rip English. Itu kayak nggak guna. Oke, jadi segitu saja penjelasan Kai tentang settings yang ada di Minecraft. Kalau salah kalian boleh koreksi. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Kai pamit. Bye.